Halo semuanya dan selamat datang kembali lagi di channel saya. Nah, pada hari ini kita akan membuat editing yang keren lagi ya, dimana beberapa hari yang lalu atau lebih tepatnya itu beberapa minggu ya, setelah saya upload video ini, saya tuh lagi nge-scroll IG gitu dan gak sengaja nemuin postingan Anya Geraldine yang ini, yang sangat cantik banget ininya. Nah, dari situ saya langsung teringat karakter Hanabi ya, dimana dari segi posenya, komposisi bajunya, dan juga tali di belakangnya itu yang saya rasa cukup mirip ya. Sekilas aja langsung saya teringat dari karakter Hanabi. Nah, dari situ saya mikir kenapa kita nggak buat aja ya karakter Anya Geraldine ini jadi Hanabi gitu ya. Nah, dari situ terciptalah video hari ini ya, dimana hari ini saya akan nunjukin kepada kalian gimana cara edit foto Mbak Anya Geraldine jadi Hanabi, tentunya di Photoshop. Nah, bagi kalian yang mau coba di rumah, kalian bisa download semua stok file fotonya di deskripsi pada video ini. Sebelum kita mulai, sebaiknya kalian tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, seperti biasa. Jika udah, saya sangat berterima kasih dan langsung aja kita mulai editingnya. Nah, sebelum kita mulai, kita buat gambaran idenya terlebih dahulu ya. Nah, karakter yang akan kita buat kan Hanabi ya, jadi saya udah menyiapkan beberapa referensi kayak poster-posternya Hanabi gitu. Untuk modelnya, karena kita nggak bisa merubah dari pose atau posisinya, jadi kita menyesuaikan aja. Jadi poster yang kita atau saya udah siapkan ini sebagai referensi aja. Jadi kita ambil beberapa, contohnya kayak posenya, tempat senjatanya, dan backgroundnya itu kita bisa jadikan referensi begitu ya. Untuk gambaran idenya itu kita akan buat karakter utamanya itu di depan atau modelnya itu di depan ya. Lalu karena dia menghadap kebalik ya, jadi kita menyesuaikan aja. Untuk senjatanya kita taruh di samping kiri dan kita bakalan kasih tali-talinya yang ikonik gitu ya. Kan Hanabi ada punya tali di belakang gitu yang besar ya, skin basic sama yang nggak pakai skin kan ada tali besar di belakangnya. Untuk warnanya kan kita menyesuaikan aja, dan juga untuk backgroundnya kita bakalan kasih kayak bulan besar gitu ya, sesuai referensi yang tadi. Dan juga kita kasih pohon-pohon di samping-sampingnya biar lebih bagus lagi. Nah, jika kita udah punya gambaran idenya, selanjutnya kita akan mulai dengan masking modelnya dulu ya. Nah, untuk maskingan kayak gini saya bakalan percepat aja ya, karena ini cukup memakan waktu yang lumayan lama ya. Nah, untuk bagian kipasnya kita skip aja atau kita potong, karena kita nggak butuh mau diganti sama senjatanya Hanabi itu ya. Nah, untuk pada bagian rambut kita lewatin aja untuk pen toolnya, maksudnya dilewatin agak lebih ya, karena untuk maskingan rambut kita bisa perbaikin pakai refine edge nanti di masking. Soalnya kalau pakai pen tool untuk bagian rambut itu rada susah ya, karena kurang bagus hasilnya. Nah, bagian selendangnya atau kain-kainnya ini juga kita nggak perlu ya, jadi kita lewatin aja. Lalu jika udah, kalian tinggal ambil selection lalu kalian masking. Setelah itu kita tinggal pergi ke select and mask agar kita bisa memperbaiki rambutnya. Di sini tools yang kita pakai adalah refine edge agar lebih gampang aja ya kita memperbaiki rambutnya. Nah, jika maskingannya udah selesai, selanjutnya kita tinggal pasangin dia armor. Untuk armornya kita bakalan ambil dari foto yang ini. Kalau kalian punya referensi yang lebih bagus, kalian bisa pakai aja ya, karena di sini kita pakai yang gratisan, jadi rada susah untuk nyari kualitas yang bagus. Nah, untuk langkah awalnya kita bakalan hilangin backgroundnya agar kita lebih mudah lagi untuk ngambil bagian-bagian yang kita perlukan. Kita pakai quick select aja biar cepet. Lalu kita duplikat untuk kita ambil bagian yang kita perlukan. Lalu setelah itu kita tinggal seleksi bagian yang kita perlukan pakai lasso tool. Dan jika sudah terseleksi seperti ini, kita tinggal seret aja ke karakter yang akan kita buat. Nah, di sini kalian bebas ya untuk membuat bentukannya, terserah pakai warp tool atau puppet warp, terserah kalian ya. Yang penting dia bisa mengikuti lekuk tubuh atau mungkin bentukan tubuh dari objek atau karakter utama yang akan kita buat.
Nah, jika kalian rasa bentukannya atau posisinya udah sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian bisa ambil lagi bagian-bagian yang lain untuk dipasangkan di model kita. Untuk prosesnya itu sama aja ya, kalian tinggal ambil, ditaruh, dibentuk lekukannya sesuai dengan yang kalian inginkan, dan diambil lagi, begitu seterusnya. Dan proses ini lumayan makan waktu yang lama ya, jadi kita bakalan percepat aja agar dia menghemat waktu. Nah, jika armornya udah terpasang semua, selanjutnya kita akan pasangin tali yang besar gitu ya di bagian belakangnya. Karena di sini talinya cukup kecil dan nggak ngembang gitu kayak punyanya Hanabi gitu ya. Makanya kita bakalan pakai tali yang ini untuk kita pasangin di belakangnya. Tapi kita bakalan ambil satu persatu atau per bagiannya untuk kita pasangin agar bisa menyesuaikan dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, jika udah, kita tambahin lagi di bagian ikat rambutnya ya, karena Hanabi juga punya ikat rambut kayak tali gitu. Kalau nggak salah di bagian skin apa gitu pasti ada tali rambutnya itu yang kayak gini. Caranya sama aja ya, kita ambil satu persatu dan kita bentuk sesuai yang kita inginkan. Nah, jika udah, kita tinggal tambahin sedikit kayak ekor tali gitu atau apalah sebutannya itu ya, kayak sisa tali gitu. Kalau kalian pas ngikat kan pasti ada sisa tali ya.
Dan jangan lupa juga untuk tambahin ekor tali di bagian tali yang gedenya ini. Untuk bentukannya kalian bisa buat dia agak melekuk-lekuk gitu, agar seakan-akan kayak apa namanya ya, kayak ketiup angin atau gimana gitu ya. Dan untuk bagian sebelahnya, jika kalian merasa kurang panjang, kalian bisa ambil lagi bagian yang lain, lalu kalian tambahin aja biar dia makin panjang lagi. Nah, setelah itu kita tinggal ganti warna dari talinya yang di belakang ini mengikuti tali yang ada di badan dari model kita. Soalnya kan talinya agak-agak butek itu warnanya ya. Kita ganti biar agak cerah dikit. Untuk warnanya kita pakai solid color aja, dan kita atur sedikit untuk blending mode-nya agar dia nggak terlalu putih banget, masih kelihatan kayak ada shadow-nya gitu. Nah, setelah itu kita tinggal masukin shadow di bagian modelnya, pakai exposure aja biar bagus ya. Kita masukin shadownya itu tipis-tipis aja ya, kita menyesuaikan lagi dari objeknya, kita mau taruh lightingnya di bagian mana, karena di sini kan kita bakalan taruh lighting di bagian depan, makanya di bagian belakang itu harus agak gelap gitu. Nah, karena skin tone atau warna kulit modelnya itu kurang bagus kelihatannya karena ada shadownya, kita tambahin aja color balance agar kita menyeimbangkan warna kulitnya dengan shadownya. Nah, kalian taruh juga untuk shadownya di bagian talinya agar nggak kelihatan beda gitu ya, dia bisa menyatu dengan modelnya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal pasangin senjata khasnya Hanabi ya, yang kayak lingkaran besar gitu, nggak tahu apa namanya ya. Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Lalu kalian tinggal pasangin aja di bagian modelnya. Karena ini kita nggak bisa ngatur dari posisi modelnya, kita menyesuaikan aja senjatanya di bagian kiri, karena sebenarnya kan dia biasanya megang di sebelah kanan ya. Cuman ya karena kita nggak bisa ubah dari posisi modelnya, kita taruh aja di sebelah kiri. Lalu biar dia lebih dramatis lagi, kita bakalan kasih efek blur, tapi kita pakai spin blur agar dia seakan-akan lagi muter gitu ya untuk senjatanya. Nah, lalu kalian tinggal hapus aja di beberapa tempat dimana kalian nggak perlu ada blurnya gitu. Nah, setelah itu biar dia lebih mantep lagi, kita tinggal tambahin kayak cahaya gitu, kayak cahaya apa namanya gitu ya, biar seakan-akan dia lagi nebas gitu, kayak punya efek cahaya gitulah.
Karena cahayanya di sini berwarna putih, kita tinggal tambahin warna merah ke oren-orenan gitu ya, agar dia bisa menyesuaikan dari warna senjatanya. Nah, jika modelnya udah selesai kita buat, kita matikan dulu layer modelnya, lalu kita masukin background terlebih dahulu. Jika udah, kalian tinggal aktifkan kembali layer modelnya dan kalian masukkan bulan yang besar di bagian belakangnya ya. Ini berdasarkan referensi yang kita punya di awal tadi ya. Makanya bagusnya sebelum kalian ngedit, kalian harus punya sebuah referensi dari editan itu sendiri ya, agar nanti di tengah jalan kalian tuh nggak nge-stuck atau bingung harus diapain lagi editan kalian ini. Nah, karena warna bulannya kurang bagus ya, kita tambahin warna kuning aja biar menyesuaikan sama backgroundnya. Lalu kita kasih efek cahaya di bagian luar bulannya ini pakai outer glow. Lalu setelah itu kita tinggal masukin cahaya putih di bagian tengahnya, seperti yang saya udah jelasin di video-video saya sebelumnya. Maksudnya itu kalau kalian mau buat sebuah cahaya, kalian harus punya cahaya putih di bagian tengahnya sebagai apa sih namanya ya, main source atau cahaya utamanya. Jadi kalau semisal nih kalian bikin cahaya kuning atau cahaya lampu gitu warna kuning, cahaya bulan terserah, itu kalian harus buat cahaya putih di bagian tengahnya gitu. Soalnya kalau kalian buat kuning tok itu bakalan jadi aneh, jadi kayak gini aneh gitu loh. Makanya kalian harus taruh cahaya putih di bagian tengahnya situ. Biar lebih mantap lagi, kita kasih sedikit efek asap di bagian samping-sampingnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga yang sering ditanyakin orangnya kalau masih pemula atau baru belajar ngedit, Bang, itu brushnya di mana dapatnya atau downloadnya di mana? Kalian bisa cari aja ya brush kayak gini itu di Google, kalian ketik download brush apa gitu. Jadi kan saya pakai brush apa ya, brush awan kalau nggak salah, atau smoke brush gitu, brush asap atau awan gitu, sama aja nanti bentuknya bakalan kayak gini. Kalian bisa cari aja di Google, atau mungkin kalau kalian malas kalian bisa tulis aja di kolom komentar, nanti saya taruh aja linknya di situ. Nah, setelah itu kita tinggal ambil exposure lagi agar kita bisa nambahin sedikit shadow di bagian belakang, karena ini kan di depannya ada cahaya bulannya, otomatis badannya yang di belakang ini pasti harus gelap. Namun kita tambahin dikit-dikit aja karena di sini kita mau nampilin detail dari armornya, dari baju, muka dan lain-lainnya ya. Makanya perlu diingat sekali lagi, itu harus kita masukkan dikit aja, seperlunya aja gitu ya. Nah, jika dirasa udah cukup, kita tinggal ambil hue and saturasi lagi untuk menambahkan cahaya. Nah, untuk cahayanya sendiri kita bisa taruh di beberapa tempat, namun ini sebenarnya hanya feeling aja, jadi kalian rasa-rasa. Misalnya kalau ini mungkin kena pantulan cahaya dari bulan, jadi kalian taruh di situ. Lagi-lagi ini hanya feelingnya, jadi ini bisa kalian rasakan kalau mungkin kalian udah banyak kali ngedit, jadi kalian tahu gitu kayak dimana harus naruh cahayanya gitu. Dan ini nggak sembarangan ya, kalau kalian taruh sembarangan nanti mungkin kelihatan bagus, cuman kayak nggak real gitu ya. Jadi kalian butuh memang belajar menyesuaikan untuk tempat-tempat dari cahaya ini. Nah, jika udah, kita tinggal tambahin beberapa elemen agar dia lebih mantap lagi, biar berasa lebih kayak Jepang-Jepang gitu. Karena ini kan Hanabi tipikal hero ini yang dari Jepang gitu, kayak apa namanya, assassin gitu ya. Jadi kita tambahin kayak gerbang besar gitu, saya nggak tahu apa namanya ya. Cuman ini gerbang biasanya saya lihat di kayak kuil-kuil gitu. Biasa kalau kita nyari foto-foto Jepang pasti ada kan gerbang yang gede gitu di kuil. Atau mungkin kalau kalian sering nonton anime, ya pokoknya film-film Jepang gitu ya, pasti ada gerbang gitu yang gede yang kayak gini.
Nah selanjutnya kita tinggal nambahin bangunan lagi di bagian bukitnya sana. Kalau kita sesuaikan juga untuk shadow dan lightingnya agar dia nggak kelihatan kontras gitu ya. Jika udah, kita tinggal tambahin pohon-pohon gitu ya, kayak nggak tahu apa namanya, pohon yang kayak gini pokoknya. Kalian taruh di bagian samping-sampingnya biar dia lebih kelihatan keren lagi. Sisanya kalian tinggal masukin kayak daun yang berguguran gitu, dan kalian taruh di bagian samping kanan terlebih dahulu, lalu kalian tambahin di bagian arus cahayanya ini, kan ada belokan cahayanya gitu ya. Kalian taruh, lalu kalian tinggal kasih efek blur pakai motion blur. Nah langkah terakhir kalian tinggal cek beberapa tempat ya yang mungkin masih kurang, kayak cahayanya masih kurang, kalian tinggal tambahin aja, atau shadownya juga kurang atau kelebihan kalian bisa kurangin atau tambahin gitu ya. Dan jika udah atau kalian ngerasa udah nggak ada lagi yang perlu ditambahin, kalian tinggal blok semua lalu group, dan kalian tinggal pencet Ctrl Shift Alt sama E secara bersamaan agar dia jadi foto yang satu kayak gitu. Nah jika udah, saatnya kita ke kamera raw filter. Di sini kalian bisa bebas ya ngatur cahayanya sesuka kalian, mau kalian tonjolin warna apa, diganti warna apa, terserah ya. Untuk settingannya kalian bisa geser-geser aja, pokoknya geser-geser aja, kalian lihat sambil kalian lihat juga ya, kalian lihat oh ini kalau kelebihan ya tinggal digeser balik aja kayak gitu. Jadi kalian bisa cepet paham gitu. Pokoknya kalian cobain aja semua sesuai yang, kalau udah sesuai yang kalian inginkan ya udah stop dan oke gitu. さすがは仮にも影の名を背負う忍びたちだ。ならば内浜田らも全力で応えよう。おかげも何も全てが無駄になることに。Nah itu ya untuk editing hari ini. Saya harap kalian bisa suka dengan editing saya hari ini ya, dan mendapat pembelajaran baru tentunya dari video yang saya buat hari ini. Jika ada request atau mungkin kalian mau bertanya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa DM IG saya udah taruh di deskripsi. Nah segitu aja untuk video hari ini, sampai jumpa di video editing selanjutnya.